Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulam Mahmud. Di sini saya dari Prodi Kewirausahaan. Saya akan menjelaskan tugas dari manajemen distribusi, yaitu yang pertama, produk dan bidang usaha yang saya jalankan saat ini yaitu berada di bidang perikanan. Tepatnya adalah budidaya ikan sidap. Latar belakang saya menjalankan bisnis ini yaitu tentu saja untuk mencari sumber pendapatan atau pemasukan dan juga keuntungan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan keluarga saya. Kalau bisa kedepannya, yaitu untuk membantu kedua orang tua saya agar mereka tidak lagi mencari nafkah, biar saya saja yang bekerja untuk menggantikan mereka dan memenuhi kebutuhan keluarga kami. Selain itu, alasan lainnya kenapa saya memilih bisnis budidaya ini, karena budidaya ikan sidap ini sangat potensial bagi saya, menurut saya, dimana bisnis ini sangat minim pembudidayanya yang ikut membudidayakan ikan ini, sedangkan potensi pasarnya masih sangat besar, terutama di Indonesia maupun di luar negeri. Karena hal itulah saya tertarik untuk menjalankan bisnis ini. Yang kedua, bagaimana saya memenuhi kebutuhan konsumen? Caranya yaitu dengan melakukan riset pasar terlebih dahulu kepada konsumen dan mencari tahu spesifikasi ikan sidap yang diinginkan oleh mereka. Biasanya sidap yang diinginkan oleh konsumen yaitu kurang lebih bobotnya 250 gram atau di atasnya, dengan tubuh yang tidak terlalu memanjang, dengan warna kulit yang terlihat jelas, dan juga ukuran badan harus sama atau lebih besar dari ukuran kepalanya. Itulah beberapa ciri-ciri yang biasanya dicari oleh konsumen. Nah, dari situ saya bisa menggunakan teknik budidaya yang sesuai agar sidap yang dihasilkan sesuai yang diinginkan oleh para konsumen tersebut. Jika konsumen telah mendapatkan produk yang sesuai yang diinginkan oleh mereka, tentu saja mereka akan puas dengan kualitas produk yang saya berikan, sehingga kedepannya diharapkan mereka selalu berlangganan di tempat saya. Lalu selanjutnya, bagaimana pelayanan yang diberikan kepada konsumen agar puas? Pelayanan yang bisa saya berikan kepada konsumen agar mereka puas kurang lebih dari segi kualitas produknya. Seperti yang saya jelaskan di pernyataan sebelumnya, karena saya sanggup memberikan produk sesuai dengan keinginan mereka, hal itu sudah pasti menjadi kepuasan tersendiri bagi konsumen, karena ini berkaitan dengan bisnis budidaya, karena bisnis budidaya berbeda dengan bisnis lainnya. Selain itu juga saya akan memberikan beberapa potongan harga bagi konsumen setia yang telah berlangganan selama 3 tahun. Nah, dari situ akan ada kedekatan personal yang lebih erat lagi antara saya dengan konsumen, sehingga mereka akan selalu berbisnis dengan saya dan memberikan umpan balik yang baik kepada saya. Lalu yang keempat, yaitu mengenai distribusi bisnis. Di sini saya lebih memilih distribusi secara tidak langsung. Alasannya yaitu
distribusi tersebut memungkinkan kita atau memungkinkan saya untuk tidak mendistribusikan barang kepada konsumen akhir, tetapi lewat beberapa agen atau distributor atau lewat restoran terlebih dahulu. Nah, dengan begitu saya bisa mengambil beberapa keuntungan yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, dengan distribusi tidak langsung, saya bisa memangkas biaya transportasi barang. Yang kedua, saya juga terbantu dengan promosi dan penguasaan pasar yang dilakukan oleh agen-agen saya tersebut. Yang ketiga, juga saya bisa mendistribusikan barang dalam jumlah besar dalam jumlah besar dengan sekali kirim. Selain itu juga saya bisa memberikan kesempatan bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan agar mereka bisa mencari keuntungan lewat usaha bisnis ini meskipun mereka tidak membudidayakan langsung. Kemudian, bagaimana cara saya membangun jaringan sistem distribusi ini? Cara saya membangun jaringan untuk sistem distribusi bisnis yang saya jalankan yaitu saya sebenarnya sudah merancang jaringan-jaringan tersebut lewat bisnis model kanvas sesuai yang telah diajarkan, yang mana bahan bibit ikan sidat saya dapatkan dari daerah Jawa Tengah, lalu pakan juga saya dapatkan dari daerah Jawa Timur. Kemudian channelnya saya juga sudah ada kenalan di Kebumen dan Cilacap. Lalu pemasarannya saya sudah rencanakan target pasarnya yaitu ada di Jawa Tengah. Di sana sudah ada pengepul yang siap menampung hasil panen saya. Kemudian selanjutnya yaitu alasan saya memilih distribusi tidak langsung. Sudah saya jelaskan di pernyataan sebelumnya. Kalau distribusi tidak langsung itu kita mendistribusikan barang melalui agen kepada agen atau distributor atau restoran. Nah, dari situ kita bisa menemukan alur distribusinya, yaitu berupa dari produsen kepada pengepul atau restoran lalu kepada konsumen akhir. Itu alur distribusi saya. Kemudian yaitu cara pelaku atau pengusaha mengembangkan saluran distribusinya. Di sini yang saya lakukan untuk mengembangkan saluran distribusi saya yaitu menggunakan konsep distribusi intensif, yang mana konsep ini menjelaskan bahwa produk harus saya sebarkan secara luas. Oleh karena itu, tugas saya yaitu membangun beberapa arus saluran distribusi seperti arus fisiknya, arus hak milik, arus pembayaran, arus informasi, dan arus promosi. Harus saya tata lebih rapi dan lebih ringkas lagi agar keuntungan yang diberikan bisa lebih maksimal. Nah, dengan begitu saluran distribusi dalam bisnis saya bisa lebih efektif dan efisien sehingga bisa menjadi pondasi yang kuat bagi bisnis saya. Nah, dari beberapa pengembangan yang saya lakukan itu, saya bisa mendatanya lebih rinci seperti dari aspek arus informasi. Di situ saya bisa menyebarkan beberapa agen saya untuk melakukan riset atau penelitian atau memberikan beberapa informasi kepada pelanggan
dan mencari tahu calon pelanggan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dan juga dari arus promosi juga sangat penting. Terima kasih, sekian penjelasan atau pemaparan hasil tugas yang bisa saya jelaskan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.